Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Doni Purbandaru, NIM 122170046. Saya Vindita Widianti Putri, NIM 122170052. Kami dari PT Mocio ingin memaparkan template mengenai gambaran usulan pabrik kepada PT Jaya PT LF. Sebelumnya, pada pabrik ini nantinya akan dibuat sebuah produk berupa backpack hasil rancangan kami, di mana bahan yang digunakan yaitu Cordura, kemudian parasut dan kain sweat. Untuk bagian isiannya kita gunakan busa, dan untuk bahan baku pembantunya itu berupa ring adjuster dan kepala slider. Untuk packing kita juga gunakan berupa kardus, plastik, dan selotip. Selanjutnya pada bagian OPC atau Operation Process Chart, ini digunakan untuk mengetahui urutan proses pembuatan dari produk yaitu backpack, di mana pada OPC terdapat alur proses pembuatan, kemudian material yang dibutuhkan, ukuran komponen, persentase scrap, waktu yang dibutuhkan, serta mesin dan juga alat yang digunakan. Dengan pembuatan OPC ini, maka dapat diketahui bahwa proses pembuatan backpack memiliki 178 proses, 39 inspeksi, dan 1 penyimpanan. Untuk proses pengukuran, pemolaan, dan juga penjiplakan, memiliki persentase scrap yaitu 0%, sedangkan untuk pemotongan itu adalah 0,5%, karena pada proses pemotongan ketika terjadi kesalahan tidak dapat diperbaiki kembali. Kemudian pada proses penyimpanan tidak ada scrap karena tidak ada proses yang dilakukan pada penyimpanan. Sehingga total waktu yang dibutuhkan untuk proses yaitu 43,79 menit dan pada inspeksi 4,4 menit. Dan total waktu yang dibutuhkan adalah 48,19 menit. Kemudian lebih spesifik lagi kita identifikasi mengenai perakitan-perakitan yang akan dilakukan. Kita gunakan assembly chart untuk mengetahui part-part mana saja yang akan dihubungkan oleh mesin jahit nantinya. Kemudian kita juga akan tampilkan kepada karyawan mengenai drawing part untuk masing-masing komponen penyusun backpack-nya nanti untuk kepentingan bagian produksi, terutama pada bagian pemolaan dan pemotongan. Selanjutnya, pada routing sheet dan MPPC, di mana routing sheet ini berguna untuk menghitung jumlah mesin yang dibutuhkan dan juga menghitung jumlah part yang harus disiapkan dalam membuat produk. Sedangkan untuk MPPC itu digunakan untuk menganalisa efisiensi dari lintasan dengan menilai ada atau tidaknya backtracking. Kemudian untuk memahami aliran proses dari tiap jenis komponen dan juga mengetahui jumlah mesin yang dibutuhkan. Dengan jumlah jam kerja yaitu 8 jam atau 480 menit dan target produksi yaitu sebesar 100 kardus, di mana dalam satu kardusnya itu kami berjumlah 10 backpack sehingga target produksinya menjadi 1000 unit. Dan total mesin yang dibutuhkan adalah 85 mesin. Dari jumlah mesin yang telah diperhitungkan tersebut dan target produksi yang telah ditetapkan oleh PT Jaya PT LF, kemudian kita bisa menghitung luas lantai produksinya mulai dari bagian produksi, kemudian receiving, kemudian storage, ya, begitu juga dengan gudang, dan selanjutnya pada bagian shipping dan storage. Nah, bagian produksi kita bisa hitung luasnya untuk masing-masing SK, dan masing-masing SK ini sudah diperhitungkan untuk berapa mesin yang dibutuhkan, sehingga melalui berapa mesin tersebut kita bisa menghitung luas untuk masing-masing SK. Begitu juga diperhitungkan bagaimana komponennya masuk, kemudian allowance untuk material handlingnya. Kemudian untuk bagian gudang itu diperhitungkan mengenai unit receive yang akan masuk, kemudian berapa bahan-bahan yang diperlukan untuk melakukan produksi. Kemudian untuk bagian storage itu yang diperhitungkan adalah tumpukan kardus, kemudian tumpukan palet,
dan berapa jumlah produk yang diproduksi dalam periode 1 minggu, seperti itu. Kemudian untuk bagian receiving, luas receiving akan didapatkan dari perhitungan gudang, bahan baku pembantu, dan bahan baku utama, dan gabungan tersebut diambil 60%, maka didapatkan luas dari receiving. Selanjutnya untuk bagian shipping, itu didapat dari 30% dari storage. Selanjutnya untuk struktur organisasi dan juga luas lantai non-produksi, di mana akan diketahui struktur organisasi beserta dengan job desk dari masing-masing divisi. Kemudian akan diketahui juga ukuran lantai dan juga perabotan pada pelayanan produksi, pelayanan pabrik, dan juga pelayanan personal pabrik, dan juga kantor. Kemudian untuk jumlah pekerjanya yang dimiliki adalah 125 orang, di mana 13 orang merupakan pegawai outsourcing. Struktur organisasi yang dimiliki yaitu adalah struktur organisasi fungsional, di mana dipimpin oleh seorang CEO yang dibantu oleh sekretaris dan membawahi masing-masing shift, di mana shift ini akan membawahi beberapa bagian sesuai dengan bidangnya. Pada pelayanan produksi terdapat 3 menara air, 3 generator, 2 hidran, 2 gardu listrik, dan juga 2 kompresor. Untuk pelayanan pabrik, terdapat pos satpam, garasi, parkir motor, dan parkir mobil. Sedangkan untuk pelayanan personal pabrik, yaitu terdapat masjid, toilet pria dan wanita, kantin, klinik, dan juga loker. Kemudian pada kantor terdapat beberapa ruangan, yaitu ruang CEO dan sekretaris, ruang bagian divisi seperti HE, HSE, HRD, marketing, finansial, dan juga engineering. Kemudian ada ruang rapat, musola, toilet pria dan wanita, perpustakaan dan juga arsip, pantry, dan juga ruang resepsionis dan juga tamu. Selanjutnya untuk memindahkan bahan-bahan dari satu stasiun kerja ke stasiun kerja lain, kita menggunakan 2 jenis material handling, yaitu troli dan forklift. Nah, penggunaan material handling tersebut kemudian dihitung untuk ongkosnya, yang nantinya hasil perhitungan ongkos tersebut akan digunakan sebagai pertimbangan apakah alur produksi yang dilakukan itu sudah efektif atau belum. Dan dari hasil perhitungan ongkos material handling tadi bisa menjadi data bahwa untuk melihat kedekatan untuk masing-masing stasiun kerja, mengenai stasiun kerja satu dan stasiun kerja yang lainnya, tabel prioritas yang digunakan berdasarkan data hasil PMH tadi. Selanjutnya adalah AD dan OMH revisi, di mana terdapat FTC frekuensi dan juga ongkos yang akan digunakan untuk menghitung ongkos awal, yaitu dengan mengkalikan biaya, frekuensi, dan juga lead time. Kemudian dari AAD awal yang sebelumnya, itu akan ditentukan titik koordinatnya sebagai input pada software yang kami gunakan, yaitu adalah WinQSB. Dengan 2 input tersebut, kemudian akan dilakukan pertukaran, yaitu dengan 2 departemen, 3 departemen, 2 dan 3 departemen, 3 dan 2 dan juga 3 dan 2 departemen. Dengan pertukaran-pertukaran ini nantinya akan dicari mana yang ongkosnya paling kecil dan juga tidak mengalami perpecahan. Sehingga terpilih yaitu adalah pertukaran 2 dan 3. Dengan begitu terdapat AAD revisi dan juga ada revisi yang sudah disertai dengan mesin untuk gambaran awalnya. Kemudian untuk menyusun penempatan masing-masing ruangan pada pabrik tersebut, kita menggunakan software block plan. Sebelum menyeluruh, kita pertama yaitu menyusun untuk bagian kantor terlebih dahulu. Pada bagian kantor yang telah dijelaskan sebelumnya, terdapat 13 ruang kantor, di mana masing-masing kantor akan diukur derajat kedekatannya menggunakan kode A, E, I, O, U, X,
di mana masing-masing kode tersebut melambangkan kepentingan untuk kedua ruangan tersebut. Nah, untuk bagian kantor, kita ada ruangan yang lebih baik untuk saling bersebelahan, yaitu ruang CEO dengan ruang rapat, karena frekuensi untuk menggunakan ruang rapat oleh seorang CEO itu sangat tinggi, sehingga akan memudahkan apabila kedua ruang tersebut saling berdekatan. Selain itu, di bagian kantor, kita mendekatkan bagian musola dengan toilet pria dan wanita. Dikarenakan pada toilet pria dan wanita tersebut ada fasilitas, yaitu tempat wudhu, sehingga tidak bisa dipisahkan. Kemudian setelah kita selesai menyusun bagian kantor, kemudian kita susun lagi secara menyeluruh, mulai dari bagian produksi, kantor, kemudian garasi, parkir, dan fasilitas pendukung yang lainnya. Sama halnya dengan kantor tadi, kita mengukur derajat kedekatan untuk masing-masing fasilitas hingga didapatkan untuk derajat kedekatan A atau derajat kedekatan yang harus berdampingan. Untuk kedua ruangan, kita mendekatkan bagian maintenance dengan bagian produksi karena kepentingannya mengenai yang tidak bisa dipisahkan mengenai produksi dengan maintenance. Selain itu, ruangan yang tidak bisa dipisahkan yaitu toilet pria dan toilet wanita, dan parkir motor dan parkir mobil. Seperti itu. Selanjutnya untuk template, di mana template ini adalah gambaran yang lebih jelas dari AAD yang telah dibuat sebelumnya. Dan pada template ini terdapat informasi yang dapat dilihat, yaitu seperti tata letak kantor dan juga peralatannya. Kemudian terdapat tata letak pelayanan yang ada di pabrik, baik itu pelayanan produksi, personal pabrik, maupun pelayanan pabrik. Kemudian ada tata letak bagian produksi, serta aliran dari setiap material. Fungsi dari template ini sendiri adalah sebagai gambaran yang jelas dan detail mengenai pabrik dan sarana-sarana yang menyertainya dengan ukuran yang disesuaikan dengan ukuran aslinya. Selanjutnya, pada kantor terdapat beberapa ruangan yang telah berisikan perabotan. Terdapat musola yang di bawahnya adalah ruangan bagian HRD, kemudian bawahnya ada ruang bagian finansial. Untuk sampingnya itu kemudian ada ruang toilet untuk pria dan juga wanita. Di bawahnya ada ruang rapat dan juga ruang untuk CEO dan sekretaris. Dan di sebelahnya, di sebelah toilet itu terdapat ruang resepsionis dan juga tamu. Kemudian di bawahnya terdapat ruang bagian HSE, engineering, kemudian ada pantry dan juga marketing. Pada data pelayanan produksi terdapat beberapa atribut seperti menara air, generator, gardu, dan juga gardu listrik, kompresor, dan juga hidran. Menara listrik yaitu berjumlah 3, di mana 2 diletakkan di belakang pos satpam, kemudian 1 diletakkan di belakang kantor untuk menyuplai air kantor. Kemudian untuk hidran, yaitu sebanyak 2 unit, masing-masing diletakkan pada belakang kantor dan sisi samping kantin. Kemudian terdapat gardu listrik, yaitu berjumlah 2 unit, yang diletakkan di sebelah klinik dan juga dekat dengan parkiran mobil. Selanjutnya, terdapat 3 buah generator, di mana 2 buah generator itu diletakkan di dekat dengan parkiran, dan 1 diletakkan pada samping pos satpam. Dan untuk kompresor memiliki 2 unit, di mana 1 diletakkan pada dekat parkiran, dan juga 1 diletakkan pada samping pos satpam. Sedangkan untuk kompresor, yang 2 unit, 1 diletakkan pada dekat parkiran, dan juga 1 lagi dekat produksi untuk membantu
jalannya produksi. Dalam menggambarkan template ini, kami menggunakan skala 1:150, yang artinya 1 cm pada template ini menggambarkan 150 cm pada ukuran aslinya. Kemudian pada legenda kita gunakan skala 1:1, yang artinya bahwa simbol pada legenda dengan yang ada pada template itu memiliki ukuran yang sama. Untuk alur produksinya digambarkan pada bagian produksi terdapat tanda panah tersebut merupakan alur produksi mulai dari receiving hingga ke shipping. Memiliki beberapa tanda panah yang berbeda warna, itu artinya ada 5 bahan yang dipecah alur produksinya karena masing-masing memiliki meja produksi yang berbeda-beda seperti itu. Kemudian untuk dummy itu kami gunakan untuk taman dan juga untuk jalan, di mana untuk jalan ini kami beri allowance yaitu sebesar 8 meter untuk 2 arah, di mana satu arahnya itu berarti 4 meter yang cukup untuk truk, di mana truk ini kurang lebih sekitar 1,87 meter, sehingga cukup untuk dilalui. Kemudian untuk allowance gang pada kantor, kami menggunakan 3 meter, itu untuk jalannya karyawan dan juga memperkirakan apabila salah satu arahnya membawa suatu barang sehingga muat untuk dilalui. Dengan allowance tersebut, maka terdapat luas total yaitu kurang lebih sebesar 8.109 meter persegi. Dan untuk tempat pendirian pabrik sendiri, setelah dilakukan perhitungan secara objektif dan subjektif, kita akhirnya mendapatkan bahwa wilayah pembangunan pabrik tersebut berada di wilayah Sleman. Setelah kita perbandingkan dengan 4 kabupaten lain di wilayah daerah istimewa Yogyakarta, Sleman merupakan tempat yang menjadi pilihan untuk didirikannya usulan pabrik untuk PT Jaya PT LF tersebut. Ya, sekian penjabaran dari PT Mojo untuk usulan tata letak pabrik pada PT Jaya PT LF. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.